Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya Mela Adistria, jurusan Manajemen Bisnis Syariah kelas E, NPM 1851040315 akan memberikan jawaban berkenaan dengan mengapa teknologi dapat melahirkan e-bisnis. Nah, peranan teknologi itu sendiri adalah bagaimana teknologi dapat menjadikan suatu pekerjaan lebih efisien dan lebih efektif dalam suatu pengerjaannya. Yang kedua adalah bagaimana pemanfaatan teknologi itu sendiri dapat berdampak pada kegiatan bisnis itu sendiri, yang menjadikan hal itu melahirkan suatu e-bisnis atau electronic business yang tersistematis pada suatu sistem komputer dan jaringan, atau suatu sistem yang berkaitan, yang tidak jauh berkaitan dengan komputer itu sendiri atau jaringan atau internet, atau terhubung dengan komputer dan internet itu sendiri. Nah, yang kedua adalah, yang selanjutnya adalah pemrosesan data internal dan eksternal secara efisien dan efektif. Dalam hal ini diperlukan adanya data informasi manajemen yang cepat, efisien, dan tidak memakan waktu banyak, yang sehingganya dalam hal ini dapat langsung terpusat berkenaan dengan informasi dalam suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi penggunaan teknologi internet itu sendiri memang transformasi dari proses bisnis yang dilakukan, yang awalnya dilakukan secara manual, yakni sekarang dilakukan secara elektronik atau digital. Yang selanjutnya adalah praktek pelaksanaan pengelolaan bisnis yang utama. Jadi praktek dalam hal ini adalah bagaimana kegiatan bisnis itu sendiri dapat mencakup banyak hal dalam hal ini, dari proses penginputannya, internalnya, eksternalnya, atau outputnya itu sendiri. Yang selanjutnya adalah meliputi semua hal yang harus dilakukan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi dalam hal ini komunikasi pun itu merupakan salah satu sistem informasi yang memang harus didapatkan harus secara cepat disalurkan atau transferkan atau segera disalurkan kepada informasi pusat agar supaya dapat melakukan pengambilan keputusan secara cepat. Nah, penggunaan internet dan selanjutnya adalah teknologi itu sendiri tidak terlepas dari penggunaan internet dan teknologi digital lainnya yang berkaitan dengan agar mencakup dengan komunikasi, koordinasi, dan manajemen organisasi atau perusahaan itu sendiri. Yang kelima adalah pendekatan aman, fleksibel, dan terintegrasi untuk memberikan nilai bisnis berbeda, mengkombinasikan sistem dan proses menjalankan operasi bisnis utama dengan memanfaatkan teknologi internet itu sendiri. Jadi dalam sistem informasi manajemen itu sendiri meliputi semua hal yang dilakukan teknologi informasi dan komunikasi berkaitan dengan kegiatan bisnis, baik itu antar organisasi atau perusahaan ataupun organisasi ke konsumen itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu adalah contoh sistem dari keamanan berbasis komputer, yakni antara lain identifikasi terhadap kejadian-kejadian yang mungkin belum diketahui atau yang bisa jadi mengancam sistem informasi suatu perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah tingkat kemungkinan probabilitas terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, yang selanjutnya adalah apa saja kira-kira ancaman internal atau eksternal dari sistem informasi itu sendiri. Yakni untuk ancaman internal itu sendiri dapat mencakup berkenaan dengan karyawan, pekerja temporer, konsultan, kontraktor, bahkan mitra bisnis yang ada pada perusahaan tersebut. Sedangkan hal lain yang memang salah satu hal urgent yang apabila terjadi dalam internal itu sendiri bisa jadi dalam sistem informasi manajemen itu sendiri bisa jadi adanya kerusakan dalam sistem informasi, atau memang ancaman dari kerusakan informasi itu sendiri atau kerusakan teknologi hal itu sendiri. Dan untuk ancaman eksternal yang lainnya itu eksternal
ini adalah berkenaan dengan perusahaan lain yang mungkin bisa jadi memang memiliki produk yang sama atau bisa dikatakan dengan pesaing lainnya. Terima kasih. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.